Selamat siang Ibu Wigati, selamat siang teman-teman. Saya Yohana Armita Gabung dengan NIM 008 akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Implementasi Model Pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Doso. Nah, yang pertama itu bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada beberapa bagian yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu tentang latar belakang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini Indonesia sedang memasuki abad ke-21 di dunia pendidikan. Pendidikan abad 21 memiliki tujuan menghasilkan siswa yang mampu menyelesaikan permasalahannya di sekitarnya. Namun di Indonesia, banyak ditemui guru yang belum bisa menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk mendukung tujuan tersebut. Nah, untuk permasalahannya itu, rendahnya kemampuan berpikir kritis pada siswa karena kurangnya interaksi antara guru dan siswa pada saat pembelajaran. Sebagian besarnya itu berpusat hanya pada guru saja. Terus tidak adanya upaya pemberian pertanyaan yang memancing terhadap siswa untuk berpikir secara kritis terhadap materi yang disampaikan, sehingga siswa hanya mendengar apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, penggunaan model pembelajaran masih kurang bervariasi karena kurangnya pemahaman guru tentang variasi model pembelajaran yang dapat digunakan di kelas. Nah, guru juga masih menggunakan metode ceramah atau konvensional saat menjelaskan materi atau saat kelas berlangsung. Nah, dari fenomena tersebut diharapkan dengan implementasi model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang kedua itu ada batasan masalah. Nah, agar peneliti ini lebih jelas dan terarah, peneliti memberikan batasan masalah antara lain. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Doso. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Doso. Nah, yang ketiga itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum implementasi model pembelajaran PBL. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Nah, selain rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis sebelum implementasi model pembelajaran PBL. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Nah, adapun manfaat penelitian. Nah, manfaat bagi guru. Nah, hasil penelitian ini agar guru mempunyai pemahaman tentang model pembelajaran PBL dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dengan harapan agar dapat memberi rangsangan kepada peserta didik supaya mereka itu lebih aktif dan mampu memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir kritis yang mereka miliki. Nah, yang kedua itu bab 2 itu ada kajian teoritik. Nah, yang pertama ini saya akan
Jelaskan pengertian berpikir kritis, indikator, aspek-aspek, karakteristik, tahap-tahap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis. Nah, saya langsung ke karakteristik berpikir kritis. Nah, menurut Bayer, dalam Ridwan Abdullah Sani 2019 mengusulkan 6 karakteristik berpikir kritis. Yang pertama itu disposisi, yang kedua kriteria, yang ketiga argumen, yang keempat bernalar, yang kelima cara pandang, yang keenam prosedur untuk menerapkan kriteria. Nah, adapun indikator dalam kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu memberikan penjelasan secara sederhana, yang kedua keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat membuat penjelasan lebih lanjut, dan yang kelima strategi dan taktik. Nah, indikator ini nantinya saya akan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang berikutnya itu ada tahap-tahap dalam berpikir kritis. Nah, yang pertama itu fokus, yang kedua alasan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat situasi, dan yang kelima kejelasan. Nah, yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis. Yang pertama itu kondisi fisik, yang kedua keyakinan diri, yang ketiga kecemasan, yang keempat interaksi, dan yang kelima perkembangan intelektual. Nah, yang berikutnya itu ada model pembelajaran PBL. Nah, di model pembelajaran PBL ini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran, pengertian PBL, karakteristik dari PBL, prinsip-prinsip PBL, langkah-langkah PBL, sintak PBL, kelebihan dan kelemahan PBL, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat PBL. Nah, yang pertama itu karakteristik PBL. Yang pertama, masalah merupakan titik awal dalam pembelajaran. Yang kedua, masalah umumnya terdapat dalam kehidupan yang tidak terstruktur. Yang ketiga, penyelesaian masalah dapat menggunakan berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, siswa dituntut melakukan analisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, karakteristik ini sebenarnya ada 8 atau 10, tetapi saya tulis di PPT itu hanya 4 saja. Selengkapnya itu ada di Word. Nah, yang berikut itu terdapat beberapa prinsip penting dalam pengembangan model pembelajaran PBL. Masalah merupakan titik awal proses pembelajaran. Yang kedua itu pemecahan masalah merupakan tujuan dan juga metode pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kelompok. Yang keempat, memberikan pengalaman autentik. Dan yang kelima, melibatkan siswa sebagai pemangku kepentingan dalam situasi masalah. Nah, adapun langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran PBL yang menurut Panen 2001. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat memecahkan masalah berdasarkan pada data yang akan dianalisisnya. Yang kelima memilih cara untuk memecahkan masalah, merencanakan penerapan pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, melakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini langkah-langkah yang secara rincinya itu atau sintak PBL-nya itu ada fase pertama mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Fase yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sintak ini nantinya itu saya gunakan untuk
eh, me- langkah-langkah dalam model pembelajaran nanti yang akan saya terapkan di SMA Negeri 1 Doso. Nah, Sintak ini juga akan mengukur mengukur lembar observasi ketelaksanaannya PBL. Nah, ada keunggulan PBL. Yang pertama itu mampu mengembangkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, mampu menyampaikan pelajaran aktif. Yang ketiga, mampu memajukan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kelima, mampu mengembangkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang kelima, mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang keenam, lebih meningkatkan minat dan motivasi. Nah, adapun kelemahan PBL itu sendiri. Nah, yang pertama itu tidak semua siswa dapat dengan mudah belajar melalui PBL. Kelemahan yang kedua, PBL memiliki prosedur cukup rumit, oleh karena itu perlu waktu banyak dalam persiapan maupun implementasinya. PBL sangat jarang diterapkan di sekolah, bahkan tidak dapat diterapkan di kelas rendah. Yang terakhir itu PBL yang berbasis self-directed learning membutuhkan minat dan motivasi yang tinggi dari siswa dan pemecahan masalah. Nah, adapun faktor pendukung PBL, yang pertama itu guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga sumber belajar. Nah, faktor penghambatnya itu ada PBL pada awalnya itu dikembangkan untuk melatih mahasiswa kedokteran, tetapi semakin canggihnya atau semakin majunya sekarang atau yang diterapkan pada kurikulum 2013 itu tidak hanya kepada mahasiswa tetapi kepada anak SMA maupun SMP atau SD bisa menerapkan PBL. Terus yang kedua itu melaksanakan sesuatu yang baru bisa menjadi kesulitan bagi siswa maupun guru sendiri. Dalam pelaksanaan PBL memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan dengan metode ceramah. Kurangnya ketersediaan sumber belajar seperti buku referensi dan fasilitas teknologi. Nah, yang bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen desain. Nah, untuk tempat dan waktu penelitiannya itu, penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Doso. Untuk subjek dan objek penelitiannya itu, subjeknya itu pada penelitian ini, subjek digunakan oleh peneliti adalah siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Doso. Untuk objeknya itu ada implementasi model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk populasi dan sampel, populasinya itu seluruh siswa kelas 11 IPS. Untuk sampelnya itu IPS 1 dan IPS 2. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu sampel purposive. Nah, untuk operasi variabelnya itu ada model pembelajaran PBL, ada kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu ada tes, ada observasi, dan ada dokumentasi. Nah, untuk pengumpulan instrumen penelitian itu ada uji validitas, uji reliabilitas. Nah, untuk teknik analis data, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data hasil tes. Nah, untuk menguji hasil tesnya itu apakah datanya itu normal atau tidak, maka diuji prasyaratnya. Sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji yang pertama normalitas, uji yang kedua homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis uji T atau beda dua sampel. Dalam uji hipotesis data, ada data yang digunakan adalah data gain untuk mengukur kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan.
Terima kasih.